Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Seperti guntur di siang bolong, bunyinya menggelegar. Salah satu tim 8, yaitu Mas Sugeng Suparwoto. Tim 8 ini biasa dikenal dengan tim kecil yang berada di inner circle-nya Baca Pres Mas Anies Rashid Baswedan. Nah, nama anggota tim 8 yang sekarang sedang menjadi perhatian masyarakat itu bernama Mas Sugeng Suparwoto. Apa pasalnya ia kemudian sebagai anggota tim kecil 8 yang juga utusan dari Partai Nasdem? Ia juga anggota DPR, juga kalau tidak salah ketua Komisi 7 di DPR, itu tiba-tiba saja menjadi pusat perhatian publik. Kenapa? Karena mendapat serangan peluru nyasar. Saya mengibaratnya itu peluru nyasar karena tiba-tiba saja ada serangan, ya, ada aduan tentang dirinya yang dialamatkan kepada Majelis Kehormatan Dewan dan juga aduan ke Bareskrim Mabes Polri. Pasalnya apa? Menurut sang pengadu, ya, sebut saja namanya AAFS, yang kemudian ya diketahui bernama lengkap Ami Amalia Fatma Surya kalau tidak salah, itu mengadukan tentang pelecehan seksual verbal. Ya, aduan ini kemudian dikutip oleh berbagai media massa. Ya, tadinya hanya inisial, tapi belakangan itu di media massa diketahui bahwa AAFS itu kepanjangan dari atau kependekan dari Ami Amalia Fatma yang juga rekan separtainya. Nah, ini menjadi menarik untuk kita ulas karena sulit untuk tidak mengatakannya. Ini juga bukan soal kebetulan, tapi juga ada aroma-aroma pertarungan politik yang melingkupinya. Ya, bisa saja ini adalah urusan personal kedua belah pihak, Mas Sugeng dengan Mbak Ami, ya kan. Tapi di iklim politik yang mulai menghangat bahkan cenderung panas ini, ya, soal ini tidak bisa dilepaskan dari urusan politik. Jadi pasti masyarakat, ya, sebagian kalangan atau mungkin banyak kalangan yang juga mempersepsikan bahwa ini bukan sekedar persoalan personal kedua pihak saja, tapi juga mungkin ada para penumpang gelap yang kemudian memanfaatkan situasi ini untuk melakukan serangan dengan peluru nyasar itu. Serangan kepada, kalau tidak mungkin kandidatnya diserang, maka biasanya pertarungan itu memakan korban adalah serangan kepada inner circle-nya. Di beberapa peristiwa politik yang lalu, yang paling kita ingat misalkan ya konflik antara Bang Yusril Iza Mahendra dengan Pak SBY soal Sismin Bakum, yang kemudian Pak Hendarman Supandji yang menjadi korban, sehingga ada peristiwa Mas Hendarman Supandji yang waktu itu Jaksa Agung itu ya dianggap tidak sah sebagai Jaksa Agung oleh Yusril dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Nah, jadi pertarungan politik itu kalau misalkan antar kandidatnya itu sulit dicarikan celah kelemahan, ya, itu biasanya yang menjadi sasaran politik, serangan politik, itu biasanya inner circle-nya. Nah, kebetulan Mas Sugeng Suparwoto itu adalah, yaitu tadi bagian dari tim 8, di mana diantaranya ada utusan dari Partai Nasdem, utusan dari Partai Demokrat dan PKS, plus utusan dari Mas Anies
Rashid Baswedan sendiri gitu. Nah, Mas Sugeng itu ya seperti saya sudah katakan tadi, ini adalah utusan bersama Uda Willy Aditya, itu adalah utusan dari ketua umum atau dari Partai Nasdem untuk menggodok ya banyak hal, termasuk di dalamnya cawapres itu untuk membantu Mas Anies tuh untuk perburuan cawapresnya itu. Nah, tiba-tiba Mas Sugeng ini kena persoalan ini gitu. Nah, kita mungkin harus menunggu hasil klarifikasi, karena menurut Bang Ahmad Sahroni ya, anggota DPR dari Partai Nasdem juga, itu menyampaikan bahwa yang terjadi, jadi jangan salah ini, yang terjadi itu bukan pelecehan seksual fisik ya, yang terjadi bukan terjadi sebenarnya, dugaan ya, dugaan, karena ingat dalam hukum itu ada asas praduga tak bersalah ya. Jadi presumption of innocent itu dalam bahasa Inggrisnya itu. Jadi asas praduga bersalah artinya sampai ia dibuktikan bersalah, ia harus dilindungi dengan asas praduga tak bersalah ini. Nah, kadang-kadang karena sekarang budayanya itu instant news ya, berita-berita yang bersifat instan, kayak makanan siap saji gitu ya, berita juga kadang-kadang heboh duluan, orang yang tidak bersalah itu akhirnya dinyatakan atau diyakini oleh publik. Tentu saja publik ini sekarang tidak hanya melalui sosial media, tapi juga media-media mainstream konvensional itu bisa dianggap bersalah sebelum klarifikasi atau proses hukum atau proses pengadilannya itu terjadi. Ya kadang-kadang kalau dulu ada anggapan itu trial by the press gitu kan. Jadi diadili oleh media massa. Kalau sekarang itu diadili oleh masyarakat luas melalui sosial media. Jadi trial by the social media atau trial by the netizen. Nah, biasanya dalam konteks peristiwa-peristiwa pelecehan seksual ini biasanya simpati terlebih dahulu kepada korban gitu, tanpa mengecek terlebih dahulu untuk mendapatkan cover both side ya, informasi yang lebih lengkap dari banyak sisi, apakah memang peristiwa tersebut memang benar terjadi dan peristiwa apakah yang sesungguhnya terjadi. Nah, serangan peluru nyasar ke Mas Sugeng ini merupakan ujian ya, mungkin tidak hanya untuk ujian Mas Anies atau koalisi perubahan, tapi juga ujian kepada Mas Sugeng dan keluarga sebenarnya, karena ini menyangkut hal yang bersifat amat sangat personal gitu. Jadi mudah-mudahan ya Mas Sugeng dan keluarganya itu bisa sabar dan kuat, kemudian bisa membuktikan bahwa ia tidak seperti yang diduga atau yang diadukan oleh Mbak Ami itu gitu. Jadi kita tunggu, dan kebetulan Barreskrim sendiri sudah menyampaikan bahwa bentuknya itu sebenarnya bukan laporan, baru aduan. Aduan itu harus diklarifikasi ya, apakah memang ada bukti permulaan yang cukup untuk dianggap sebagai laporan, kemudian harus ditindaklanjuti ke dalam proses pemeriksaan, kemudian penyelidikan, dan kemudian penyidikan, sehingga jalan ke arah tersangka itu menjadi amat sangat jauh. Apalagi temanya itu tema seperti ini yang juga ada hubungannya dengan pertarungan politik. Bisa saja seperti yang saya katakan, ini bisa saja memang peristiwanya adalah peristiwa personal, tapi bisa juga ada pihak-pihak yang mendompleng dan memprovokasi atau memanas-manasi sehingga
ini akhirnya menjadi konsumsi publik gitu. Nah kalau misalkan kita lihat rekam jejaknya Mas Sugeng ini dulunya adalah wartawan media group ya, wartawan media Indonesia amat sangat terkenal ketika menjadi wartawan dan salah satu wartawan yang senior, artinya ia pasti memahami kaidah-kaidah jurnalistik, kaidah-kaidah mengumpulkan informasi atau memberikan pembanding informasinya, kemudian oleh kehidupan ya jalannya akhirnya masuk ke Metro TV, kemudian juga menjadi caleg dari Partai Nasdem 2019 kemarin gitu. Nah kebetulan ia memang satu dapil itu dengan yang mengadukan itu, jadi tidak hanya satu partai tapi juga satu dapil. Nah, jangan-jangan malah ini ada sisa-sisa ya, sisa-sisa pertarungan yang tidak legowo menerima hasilnya, bisa jadi seperti itu, sehingga ini mungkin mengungkit kembali panasnya hubungan keduanya, karena memang setelah kita cek hasil pemilu yang lalu memang Mas Sugeng itu di dapil yang sama tapi nomor urut 1 dan kebetulan ia adalah yang lolos suaranya kalau tidak salah itu dari dapil Jateng 7 kalau tidak salah atau Jateng 8 gitu, tapi yang pasti meliputi Cilacap dan Banyumas tuh. Dan nomor 2-nya itu memang Ami Amalia ini. Yang sebelumnya Ami Amalia ini di 2014 itu menjadi anggota Dewan Terpilih dari Partai Amanat Nasional. Nah ketika Nasdem di 2019 ia pindah ke Nasdem, PAW itu di 2018 dan digantikan oleh Muhammad Hanafi dari PAN. Jadi ia berpindah partai ke Nasdem dari PAN dan menempati urutan kedua di daftar caleg tetap yang bertanding di 2019. Nah, mungkin karena ia yakin sebagai incumbent, dalam tanda petik incumbent anggota dewan dari daerah tersebut, ia bisa mengungguli Mas Sugeng. Ternyata Mas Sugeng yang terpilih kurang lebih, kalau tidak salah setelah saya cek itu 55 ribuan suara itu Mas Sugeng. Artinya memang cukup lumayan dan bedanya itu kurang lebih 8 atau 9 ribuan itu, artinya memang lumayan besar lah perbedaannya kalau segitu itu. Kalau kecil tuh ratusan sampai di bawah 3.000 itu kalau perbedaannya. Tapi mungkin ada unsur ketidaklegoan sehingga itu menyisakan bara api di dalam hubungan keduanya gitu. Makanya tiba-tiba kok kasus ini menjulang kembali, muncul kembali dalam bentuk yang lain gitu. Jangan-jangan karena ada perselisihan urusan di masa lalu di 2019. Tapi kalau lihat perolehan suaranya ya memang bedanya cukup signifikan dengan Mas Sugeng gitu. Nah biasanya perselisihan atau ketidakpuasan itu dibawa ke mahkamah partai secara internal gitu. Tapi di 2019 itu berita-beritanya itu juga tidak ada bahwa Mbak Ami Amalia itu menyampaikan ketidakpuasannya kepada publik gitu. Nah, seperti apa dugaan pelecehan seksual verbal itu? Konon katanya ada screenshot melalui WA, makanya ada baiknya MKD ya Majelis Kehormatan Dewan, dan itu memang sudah direncanakan oleh mereka untuk memanggil kedua pihak untuk dimintakan klarifikasinya gitu. Tapi yang pasti ya serangan peluru nyasar ke Mas Sugeng itu pasti sedikit banyak ya akan mempengaruhi ya konsentrasi, stamina dan fokusnya Mas Sugeng. Tapi mudah-mudahan tidak, dan koalisi perubahan untuk persatuan, kemudian tim 8 di mana Mas Sugeng itu menjadi anggotanya itu tetap fokus supaya
Supaya apa? Supaya publik disajikan bakal calon presiden yang baik, dan baik itu pasti karena diperkuat oleh inner circle, salah satunya ya tim 8 itu yang bisa menyajikan banyak hal dari koalisi tersebut gitu. Nah, tentu saja kita harus sabar menunggu apa hasil klarifikasinya gitu. Apakah memang kasusnya serius dan naik ditingkatkan dari misalkan hanya sekedar klarifikasi, pemeriksaan, apakah menjadi penyelidikan, atau memang dihentikan karena sumir ya bukti-buktinya. Tapi masyarakat itu tadi sulit untuk meletakkan persoalan ini secara murni hukum saja, tapi juga ada unsur para pihak yang juga mungkin bahagia ada serangan peluru nyasar ke salah satu anggota tim 8 yang merupakan kepercayaannya Mas Anies Rashid Baswedan gitu. Jadi presumption of innocence, asas praduga tak bersalah, hindari trial by the netizen atau trial by the social media, trial by the press gitu. Kita tunggu saja klarifikasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Semua aparat, kalau aparat kelengkapan, alat kelengkapan dewan itu untuk menggali klarifikasi ini ya MKD itu, Majelis Kehormatan Dewan. Kalau di kepolisian ya melalui pintu Barreskrim. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nur Iswan Channel. Terima kasih.